kita ada pemupukan per 3 bulan sekali supaya menjaga kualitas. Kita memakai pupuk Merauke, di mana pupuk dari Merauke ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk petani jeruk. Tantangan yang paling besar di bidang pertanian jeruk yaitu iklim, di mana beberapa bulan yang lewat itu kita terkena yang namanya kemarau panjang. Untuk mengatasinya yaitu kita dengan cara menyiram supaya si jeruknya juga terpenuhi akan unsur air untuk dapat bertahan hidup. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Melihat anggur ini sangat prospek. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, utamanya di dataran tinggi. Tantangannya ada di cuacanya, karena anggur itu sangat menyukai tempat atau daerah yang panas, dan kami itu di sini di 1000 mdpl tuh sangat rentan. Di sini banyak kabut, di lain mungkin di sini adanya hama seperti kelelawar atau tupai. Itu menjadi tantangan lah. Untuk budidaya anggur sendiri sebenarnya sangat memerlukan keterampilan khusus. Jadi untuk keterampilan itu sendiri seperti percabangan, pupuknya seperti apa, medianya seperti apa yang baik, dan iklimnya seperti apa itu harus dipelajarinya memang tidak sebentar. Dampak positifnya sangat banyak sekali untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Pandemi memaksa kami beradaptasi dan terus berinovasi, sehingga kami terus melangkah. Usaha ini berjalan pertama kali di tahun 2017 pada saat Raja Salman ke Bali, dan pada waktu itu memperkenalkan anyaman ate yang model bulat. Kerajinan ate ini memang dari Desa Adat Gumung terlahirnya, karena itulah kami mencobanya. UMKM kami memang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Adat Gumung, baik orang tua, anak-anak, remaja. Pemasarannya di lewat Instagram dan Facebook, dan juga beberapa WA. Baik, mungkin harapan saya untuk UMKM yang baru berjalan, tetap semangat dan terus berinovasi sesuai perkembangan zaman. UMKM ini bukan hanya tempat bekerja, ini adalah harapan untuk keluarga kami. Ayo dukung perekonomian rakyat, pengrajin cerdas, pengrajin sejahtera. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku,
Selamat pagi saudara, Klik Indonesia Pagi TVRI kembali hadir menjumpai Anda. Hari ini Rabu 8 Januari 2025 bersama saya Yunita Monim. Ya, dan saya Anggi DJ, sejumlah informasi akan segera hadir untuk menemani pagi Anda. Berikut kami sajikan 2 cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan KBRI akan terus memantau kondisi warga negara Indonesia di Nepal dan Tibet pasca gempa berkekuatan magnitudo 6,8 mengguncang Tibet di Tiongkok. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan untuk melakukan penyidikan dugaan korupsi penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. 8 penyidik KPK menggeledah rumah Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto, di Taman Villa Kartini, Kelurahan Margahayu, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa sore. Penggeledahan berlangsung selama 3 jam, dengan pengawalan ketat puluhan petugas kepolisian. Tidak hanya menggeledah rumah Hasto, penyidik KPK juga memeriksa kendaraan pribadi milik Hasto Kristianto yang terparkir di garasi rumahnya. Kuasa hukum DPP PD Perjuangan Johannes Tobing mengatakan penyidik KPK menyita 1 flash disk dan 1 buku kecil dari penggeledahan yang dilakukan diduga terkait dengan kasus Harun Masiku. Setelah menggeledah rumah Hasto Kristianto, tim penyidik KPK juga membawa 1 koper berwarna hitam yang dimasukkan ke dalam mobil minibus sebelum meninggalkan lokasi. Saudara juru bicara KPK Tessa Mahardika menegaskan penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat bukan pengalihan isu. Tessa menyebut penggeledahan itu dilakukan secara profesional, prosedural, dan profesional. Juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan penyidik telah melakukan penggeledahan di kediaman tersangka suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku, Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. KPK menegaskan penggeledahan itu bukan pengalihan isu. KPK memastikan penyidik bekerja secara profesional, prosedural, dan proporsional dalam penggeledahan. Ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di rumah saudara HK di daerah Bekasi. Karena kegiatannya masih berlangsung sampai dengan saat ini, jadi kami belum bisa menyampaikan update hasilnya terlebih dahulu. Namun nanti bila ada informasi tambahan atau ada penyampaian dari penyidik kepada saya selaku jubir, kita akan update lagi. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto pada Senin 6 Januari 2025, namun Hasto batal hadir memenuhi panggilan penyidik dengan alasan mengikuti rangkaian agenda partainya PDI Perjuangan. Ya, saudara, guna mendalami kasus Harun Masiku, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota DPR RI periode 2019-2024, Rizky Aprilia. Dan Rizky Aprilia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengganti antar waktu anggota DPR terpilih 2019-2024 dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 yang merupakan kader PDI Perjuangan, Rizky Aprilia, pada Selasa 7 Januari 2024. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan, Rizky Aprilia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI terpilih 2019 hingga 2024 dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto.
Tessa Mardika menyatakan pemanggilan Rizky Aprilia diperiksa untuk mendalami terkait upaya pencalonan tersangka Harun Masiku sebagai calon legislatif. Rizky Aprilia merupakan anggota DPR terpilih pada pemilu 2019 dari daerah pemilihan 1 Sumatera Selatan. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan dalam proses legislatif 2019, caleg Rizky Aprilia memperoleh 44.402 suara, sementara Harun Masiku hanya mendapatkan suara 5.878. Rizky Aprilia lolos menjadi anggota DPR RI menggantikan caleg peraih suara terbanyak, Nazarudin Kemas, yang meninggal dunia. Atas hasil itu, Hasto Kristianto melakukan berbagai upaya untuk memenangkan Harun Masiku, termasuk meminta Rizky untuk mundur dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung pada 24 Juni 2019 dan menandatangani surat terkait permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Saudara, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah memutuskan sebanyak 43.063 konten judi daring pada pekan pertama 2025. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memutus akses judi daring sebanyak 43.063 konten pada pekan pertama 2025. Hal ini disampaikan oleh PLT Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media KPM, Molly Prabawati pada Selasa 7 Januari 2025. Molly Prabawati mengungkapkan dirinya masih menyayangkan banyak ditemukan warga yang masih bermain judi daring. Menurut PLT Dirjen KPM, penindakan terhadap situs judi daring tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat atau patroli oleh tim pemberantasan judi daring. Selain itu, pemblokiran tidak hanya sebatas konten, tetapi juga situs dan akun terkait judi daring. Pada periode 1 sampai 6 Januari 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi telah menindak sebanyak 43.063 konten, akun, dan situs terkait perjudian online. Ini merupakan hasil dari aduan masyarakat, laporan instansi lembaga, dan patroli cyber. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa sejak 20 Oktober sampai 6 Januari 2025, Kemkomdigi sudah melakukan takedown sebanyak 711.522 konten judi online. Sebelumnya dalam penanganan judi daring, Kemkomdigi telah memutus 711.522 konten pada periode 20 Oktober hingga 6 Januari 2025, dan beberapa akun media sosial Instagram yang terbukti terafiliasi dengan judi daring. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita Hotel Arus di Semarang, Jawa Tengah. Hotel ini diduga dibangun dari hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari aktivitas perjudian daring. Penyitaan Hotel Arus yang bernilai sekitar 200 miliar rupiah ini dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri Semarang. Penyitaan ini dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri setelah proses penyelidikan mendalam bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan lembaga terkait. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Helvi Asegaf menyatakan, penyidikan dilakukan melalui penelusuran aliran dana dari sejumlah rekening yang dikelola oleh pihak-pihak terkait. Dana tersebut diketahui berasal dari bandar judi daring yang beroperasi melalui platform seperti JavaBet, Agen 138, dan judi bola. Modus yang digunakan adalah menampung dana hasil perjudian daring dari rekening nomine, melakukan layering melalui transfer dan penarikan tunai untuk mengaburkan asal-usul dana, lalu menyetorkan ke rekening perusahaan yang tidak terafiliasi dengan judi daring. Brigjen Polisi Helvi Asegaf mengatakan uang itu kembali digunakan untuk membangun Hotel Arus. Yang pertama, satu rekening dari OR, satu rekening dari RF, satu rekening dari MG, dan 2 rekening dari KB. Serta hasil penarikan tunai dan penyetoran tunai yang dilakukan oleh GP dan AS dengan total senilai 40 miliar 560 juta rupiah.
Selain itu, penyidik juga memblokir sebanyak 17 rekening terkait judi daring dengan total dana 72,33 miliar rupiah. Sementara kuasa hukum Hotel Arus mengungkapkan pihaknya menghormati proses hukum yang berlangsung, namun ia menyatakan penyitaan tidak harus dirampas karena hotel dengan 147 kamar itu masih menjamu sejumlah tamu. Bambang Reginanto, TVRI Jakarta melaporkan. Saudara, dinamika ruang ganti dan komunikasi antara pemain dan pelatih menjadi salah satu hal dalam pemecatan Sintayong atau STY. Sementara pengganti STY merupakan legenda asal Belanda yang akan merarsiteki skuad Garuda. Pengamat sepak bola Haris Pardede mengatakan pemecatan Sintayong sebagai pelatih dilakukan di saat yang salah. Namun, kita juga harus mengapresiasi kinerja Sintayong selama ini. Haris Pardede juga tidak menampik bahwa strategi yang dipakai pelatih Sintayong terbilang cukup kaku untuk timnas Indonesia yang didominasi pemain naturalisasi keturunan Belanda. Pengamat sepak bola Haris Pardede menyebut salah satu alasan PSSI memecat Sintayong kemungkinan karena kendala komunikasi. Dalam jumpa pers, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyinggung bahwa terdapat pemain yang tidak sepakat dengan taktik Sintayong. Iya, memang komunikasi ini sudah sejak lama menjadi isu ya. STY itu total sampai dia kemarin di layoff itu berarti 5 tahun 1 minggu. Itu yang waktu cukup lama sebenarnya kalau kita bicara untuk kemampuan berbahasa lokal, minimal Inggris. Ini memang salah satu faktor saja, cuman ini memegang peranan yang penting. Kedua juga soal kultur gap. Ya kita tahu STY ini kan orang Asia ya. Orang Asia itu kan biasanya cenderung feodal, sementara para pemain Belanda ini kan lebih speak out ya. Jadi ada gap di situ. Kemudian juga pemahaman filosofi permainan juga sangat berbeda. Sementara backbone dari tim nasional kita ini kan para pemain WNI yang besar di Belanda. Kalau Pak Erick itu berpikir untuk cari aman, mungkin beliau tidak melakukan penggantian pelatih. Misalnya pelatih lama dipertahankan, gagal Piala Dunia. Pastikan yang dimaki-maki orang pelatih lamanya itu. Ini enggak, Pak Erick ambil resiko itu gitu. Jadi kalau mau main aman, ya pertahankan. Tapi ada hal besar yang harus diambil. Dan itu untuk merah putih. Sementara itu, pelatih baru asal Belanda Patrick Kluivert akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia dengan durasi 2 tahun dan target lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda, pernah melatih Adana Demirspor, klub asal Turki. Ya, saudara, keputusan PSSI yang memberhentikan pelatih timnas Indonesia Sintayong banyak menuai ragam komentar dari masyarakat. Berikut beberapa tanggapan masyarakat yang menyayangkan pemecatan STY. Agak sedih sih, karena kita lihat kan di semifinal di Piala AFF ini kan Sintayong udah cukup kerja keras gitu buat timnas Indonesia gitu. Jadi cukup sedih sih. Kenapa sih sedih? Ya sedih karena jarang-jarang nih Indonesia bisa unggul banget nih di AFF kemarin, apalagi bisa dapetin yang seri banyak banget kan gitu, itu sih. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau misalkan emang ini yang terbaik untuk timnas, ya nggak apa-apa ya. Cuman emang kan banyak juga pendukung-pendukung yang Sintayong itu sedih gitu kan. Jadi kalau misalkan emang yang sekarang untuk mencari pelatih yang baru memang akan memajukan timnas, ya itu nggak apa-apa sih. Ya emang pro kontra ya, banyak yang mendukung dan nggak sedikit juga yang kecewa dengan keputusan PSSI. Namun kita juga belum tahu kenapa PSSI mengambil langkah untuk memecat PSSI. Yang kita tahu bahwa Sintayong memberikan sudah prestasi sudah banyak lah ya, dari ranking kita 170-an sekarang 127-an, dan saya pikir juga masih ada kesempatan buat di lanjutan lawan Bahrain, kemudian lawan Australia, ya ada 4 laga lagi. Dan ya cukup kaget lah ya, saya juga sebenarnya agak mengaku sangat kaget lah dengan pemecatan Sintayong ini. Memang keputusan yang sangat mengagetkan. Kenapa? Karena memang ini diambil di tengah-tengah persiapan kita menuju ke pertandingan ke-7 ya, kualifikasi Piala Dunia. Dan kemudian saat ini juga sebenarnya posisi kita kan masih
masih hidup lah untuk bisa lolos ke Piala Dunia ya, walaupun tidak mudah. Dan STI juga kita tahu awalnya diragukan, terutama ketika kita kalah dari Cina dan Jepang, tapi kemudian di momen terakhir penutupan tahun berhasil mengalahkan Arab Saudi. Saudara Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopak berharap pemerintah dapat bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar kuota haji ke depannya dapat ditambah. Penambahan kuota ini dikarenakan daftar tunggu haji yang panjang dan kondisi jemaah haji yang rata-rata sudah lansia. Kuota haji tahun 2025 telah ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah. Namun Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopak yang mewakili Panja Haji DPR menilai jumlah tersebut masih kurang mengingat daftar tunggu haji yang panjang di Indonesia. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopak berharap agar pemerintah dapat bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi sehingga kuota haji ke depannya bisa ditambah. Penambahan kuota tersebut diperlukan untuk mengurangi daftar tunggu haji yang kini sudah mencapai 25 hingga 30 tahun. Selain daftar tunggu yang panjang, calon jemaah haji Indonesia rata-rata sudah berusia tua sehingga diperlukan penambahan kuota haji. Mengenai tambahan kuota tahun ini, karena sudah kita putuskan, sudah diketok dengan 221.000 jamaah, ini masih butuh tambahan kita supaya mengurai tadi lamanya daftar tunggu karena usianya juga sudah tua. Kalau tidak berangkat sekarang agak rumit. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopak menyatakan Presiden Prabowo Subianto kemungkinan akan melakukan lawatan ke luar negeri pada akhir Januari. Marwan berharap dalam lawatan tersebut Presiden Prabowo akan berkunjung ke Arab Saudi agar bisa melakukan negosiasi terkait penambahan kuota haji bagi Indonesia. Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati penurunan biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2025. Meski terjadi penurunan biaya, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopak berharap pemerintah tetap memperhatikan kualitas pelayanan ibadah haji agar tetap terjaga dengan baik. Komisi 8 DPR RI mengharapkan kepada pemerintah agar penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 sebesar Rp4 juta dibandingkan tahun 2024 tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi para jemaah haji. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopak menekankan pihaknya akan memastikan kualitas layanan haji tetap terjaga dengan baik meskipun terjadi penurunan biaya pada tahun ini. Marwan Dasopak menilai semangat yang sama antara pemerintah dan DPR untuk menyelenggarakan ibadah haji yang lebih efisien, aman, dan nyaman sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Marwan Dasopak di Istana Merdeka, Jakarta. Kita punya moral menurunkan koreksi ini karena memang Bapak Presiden sudah statement bahwa ongkos haji harus terjangkau, layanan membaik. Ketika kita sodorkan ke pemerintah, pemerintahnya, Kementerian Agamanya ya menyadari bahwa ada koreksi. Tapi kalau tidak ada state dari Presiden, jangan-jangan ya tidak seperti itu. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan tugas yang mudah karena memang arahan Kepala Negara seperti itu. Sebelumnya, Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Kesepakatan ini dirumuskan dalam rapat kerja Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 6 Januari 2025. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jadi saya memilih durian karena pasarnya sangat luas. Terus saya ingin menggalakkan tentang perekonomian yang berkelanjutan. Artinya bagaimana saya melakukan penghijauan terhadap lingkungan sekitar.
Nah, kenapa saya memilih musangking? Pertama, itu harganya dia sangat tinggi, tapi peminatnya banyak, potensi pasarnya sangat luas. Yang pertama, lahannya itu harus ada mata airnya, karena sistemnya durian itu harus benar-benar banyak air. Dan untuk pemupukan itu memang sangat rutin sekali, apalagi ketika dia sudah mulai berbunga, itu pupuknya itu harus rutin. Kita harus semprot rutin terhadap hama-hama yang memang lumayan ada hama di sini gitu. Lingkungan-lingkungan sekitar sudah mulai mengambil beli di sini dengan harga murah, lalu mereka menjual kembali di luar dengan harga-harga yang tinggi. Itu adalah untuk dampak positifnya untuk lingkungan-lingkungan sekitar. Kayak tahun kemarin itu kurang lebih 1.000 biji untuk keseluruhan satu kebun. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami, Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara, gempa bumi melanda Tigre di kota Zigazé pada pukul 9.05 waktu setempat dengan pusat gempa terletak di kota Sogo Tigre. Sedikitnya 120 orang dipastikan tewas dan 130 lainnya luka-luka. Personil militer dan petugas pemadam kebakaran menghadapi suhu beku untuk menyisir puing-puing dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban gempa berkekuatan 6,8 skala Richter yang melanda daerah otonomi Qizang, Cina Barat Daya pada Selasa pagi. Gempa bumi melanda Dingri di kota Zigazé pada pukul 9.05 dengan pusat gempa terletak di kota Sogo Dingri. Sekitar 95 orang dipastikan tewas dan 130 lainnya luka-luka. Militer Cina mengirim drone untuk mensurvei pusat gempa pasca gempa. Selain itu, 50 anggota milisi tiba di kota Changsuo yang terkena dampak parah untuk operasi penyelamatan. Banyak bangunan runtuh akibat gempa dan mereka mengeluarkan orang-orang yang terluka dari reruntuhan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan KBRI akan terus memantau kondisi warga negara Indonesia di Nepal dan Tibet pasca gempa yang terjadi. Sebanyak 70 warga negara Indonesia berada di Nepal. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha mengatakan, KBRI Dhaka yang merangkap Nepal belum menerima laporan ada WNI yang terdampak gempa di Nepal. Hal itu disampaikan melalui keterangan tertulis Kemlu kepada media. Kemlu mencatat saat ini terdapat sekitar 70 WNI di Nepal. KBRI Dhaka telah melakukan langkah-langkah monitoring WNI di Nepal dan terus melakukan pencarian informasi mengenai kemungkinan WNI pendaki Gunung Himalaya yang terdampak. Juda Nugraha juga memastikan KBRI New Delhi di India belum menerima informasi terkait WNI yang terdampak gempa yang juga mengguncang sejumlah daerah di India. Saat ini KBRI telah menyiapkan nomor telepon darurat jika ada WNI di Bangladesh, Nepal, dan India yang terdampak gempa. Sebelumnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8 mengguncang kaki Bukit Himalaya di dekat salah satu kota tersuci di Tibet, Tiongkok pada Selasa pagi. Otoritas Tiongkok melaporkan 95 orang meninggal dunia, lebih dari 100 orang terluka, dan ratusan rumah hancur. Pusat gempa berada di sekitar 80 km di utara Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga dirasakan kuat di sejumlah negara tetangga, yakni Nepal, Bhutan, dan India. Saudara, Kementerian Luar Negeri berhasil mengumumkan Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Pemerintah negeri Sabah itu menyebut tawaran Indonesia untuk bergabung BRICS telah disetujui dalam pertemuan puncak di Johannesburg pada tahun 2023.
Pemerintah Indonesia menyambut baik pengumuman dari Brazil yang saat ini menjadi ketua BRIC 2025 mengenai bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRIC. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Roliansyah Sumirat, pencapaian ini memperlihatkan peran aktif Indonesia dalam berbagai isu global. Kemenlu juga menyebutkan hal ini menjadi salah satu komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan adil. Beberapa isu penting yang akan dikedepankan Indonesia, diantaranya adalah mendorong ketahanan ekonomi, kerjasama teknologi, pembangunan berkelanjutan, hingga mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Partisipasi Indonesia di BRIC adalah perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global. Pemerintah Indonesia menyambut baik pengumuman yang diberikan oleh pemerintah Brazil kemarin tanggal 6 Januari waktu Amerika Selatan mengenai keputusan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS. Hal ini tentunya terkait erat dengan keinginan negara-negara BRICS untuk segera menerima Indonesia yang selalu berkomitmen dan juga telah menunjukkan peran aktifnya dalam berbagai macam isu global dan juga penghargaan dan pengakuan dari negara-negara BRICS terhadap komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dan langkah strategis Indonesia juga ini dihargai untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan negara berkembang lainnya. BRIC didirikan pada tahun 2009 oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang bergabung setahun kemudian. Dengan masuknya Indonesia, total anggota BRIC menjadi 11 anggota. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jepang Nakatani Ken di Istana Negara Jakarta. Pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu dilakukan secara tertutup. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jepang Nakatani Gen guna membahas kerjasama bilateral. Pertemuan berlangsung secara tertutup di Istana Negara Jakarta pada Selasa 7 Januari 2025. Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam saat ditanya awak media Menteri Pertahanan Jepang Nakatani Gen dengan singkat menyebut rapat bersama Presiden Prabowo Subianto berjalan baik. Namun Menhan Jepang enggan menjelaskan isi pembicaraan dengan kepala negara. Sebelum bertemu Presiden Prabowo Subianto, Menhan Jepang Nakatani Gen bertemu Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Selasa siang 7 Januari 2025. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang pertahanan, termasuk pertukaran personel dan kerjasama alutsista. Selain itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigjen TNI Frega Wenas mengatakan pertemuan itu sebagai rangkaian kegiatan sebelum Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, yang berencana melawat ke Indonesia pada 10 Januari mendatang. Saudara Menteri Pertahanan Syarif Syamsuddin dan Menteri Pertahanan Jepang Ken Nakatani membahas kerjasama di bidang pertukaran teknologi militer untuk memperkuat kekuatan masing-masing negara. Karo Infohan Sekjen Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas Ingkiriwang mengatakan Menhan RI dan Menhan Jepang akan meningkatkan kerjasama peralatan militer sehingga akan ada transfer of technology yang berfaedah untuk Indonesia dalam meningkatkan kekuatan pertahanan. Brigjen TNI Frega menyatakan Kementerian Pertahanan melihat Jepang sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer yang kuat. Kuatnya pertahanan militer Jepang disebabkan oleh teknologi pertahanan yang canggih. Dengan program pertukaran teknologi ini, pihak Kemhan yakin akan mendapatkan banyak ilmu bidang teknologi militer dari Jepang yang dapat digunakan untuk memperkuat TNI. Promosi kerjasama peralatan militer, karena kita tahu bahwa Jepang punya teknologi pertahanan yang maju, sehingga tadi sempat dibahas bagaimana kita meningkatkan kerjasama peralatan militer, sehingga nanti ada transfer of teknologi yang berfaedah untuk Indonesia dalam meningkatkan kekuatan pertahanan. Karo Infohan Sekjen Kemhan Brigjen TNI Frega menyatakan, tidak hanya pertahanan dari segi fisik, pertukaran teknologi militer itu juga dapat memperkuat Indonesia dari serangan siber.
Pihak Kementerian Pertahanan Jepang melihat pertahanan siber menjadi salah satu hal yang harus disikapi serius. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan program makan bergizi gratis akan menjaga kualitas dan standar gizi pada makanan. Program makan bergizi tetap dalam pengawasan Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan program makan bergizi gratis akan tetap menjaga kualitas dan standar gizi makanan yang diberikan kepada masyarakat. Menkes mengatakan penetapan standar gizi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atas masukan dari Badan Gizi Nasional. Selain itu, program makan bergizi gratis bukan hanya untuk anak-anak sekolah, tetapi juga ditargetkan kepada masyarakat yang sedang sakit dan para ibu hamil guna memperbaiki gizi dan kesehatan mereka. Kita perannya bekerja sama dengan teman-teman di gizi, di Badan Gizi Nasional menentukan standar gizinya seperti apa. Mereka waktu itu sempat datang ke kita untuk meminta bantuan akses terhadap ahli-ahli gizi di puskesmas. Kita juga sudah memberikan akses tersebut. Kita juga sekarang lagi menjajaki kerjasama apakah bisa untuk ibu-ibu yang kurang gizi dan balita-balita yang kurang gizi, apakah bisa juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, kalau bisa makanannya juga di standarnya dibuat oleh mereka, gitu. Karena mereka kan membuat makanan untuk yang sehat, kan. Nah, kita butuhnya untuk makanan untuk yang sakit kurang gizi, itu juga sudah kita kerjasama. Program makan bergizi gratis mulai diimplementasikan pemerintah sejak Senin 6 Januari 2025 dan disalurkan secara serentak kepada anak-anak sekolah. Pemerintah membentuk 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, dapur umum yang tersebar di 26 provinsi. Namun demikian masih ada sekolah atau daerah yang belum melaksanakan program makan bergizi gratis karena dinilai belum siap. Pemerintah akan terus memastikan program makan bergizi gratis bagi siswa didik dilakukan di semua sekolah secara bertahap. Dan saudara, untuk mengetahui kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Palmerah, Jakarta pada hari ketiga makan bergizi gratis ini, kita telah terhubung dengan reporter Arisa Ritoka. Arisa, selamat pagi. Bagaimana kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Palmerah, Jakarta dalam pemenuhan makanan bergizi gratis pada hari ketiga ini, Arisa? Ya, selamat pagi Yunita dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini tentunya saya sudah berada di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi di Palmerah, Jakarta Barat. Jika Anda lihat di belakang saya memang tadi sudah dari pukul 6 pagi sudah melakukan persiapan atau pendistribusian makanan makanan bergizi gratis untuk di setiap sekolah-sekolah. Dan pada hari ini, suplai makanan bergizi dilakukan untuk 2.980 porsi di 11 sekolah di Jakarta Barat. Dan paket tersebut akan diberikan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama tentunya mendistribusikan paket untuk siswa TK dan juga SD kelas 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya untuk di gelombang kedua, paket yang didistribusikan untuk kelas 4, 5, dan 6. Dan juga siswa SMP. Tadi saya sempat melihat dapur untuk makanan bergizi gratis. Memang untuk hari ini tidak ada menu yang memang tidak mengalami perbedaan yang jauh dan signifikan. Jika untuk hari ini, maksud kami menu hari ini adalah ada nasi dengan ikan goreng asam manis, tumis buncis bakso, orek tempe, dan juga ada buah salak. Dan ini adalah mobil box yang memang sudah dipersiapkan dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi Palmerah di Jakarta Barat ini. Tadi sudah 1 box sudah berjalan untuk pendistribusian di gelombang pertama dan juga ini untuk pemenuhan sekolah-sekolah untuk di gelombang kedua. Memang tadi para petugas di SPPG Palmerah juga sudah melakukan persiapan tentunya secara baik dan efisien tentunya, dan mereka memang tadi sampai saat ini juga masih melakukan persiapan-persiapan di dalam dapur
hanya saja memang kami belum bisa diperbolehkan untuk melihat ke dalam, jadi kami hanya bisa melihat dari luar saja. Dan memang program kemarin sudah dikatakan bahwa program makan bergizi gratis ini memang akan dilangsungkan di 26 provinsi untuk menyediakan makanan bergizi untuk 5.700 penerima manfaat. Ya, ini adalah ruang loading ataupun sepertinya dapur umum untuk makanan-makanan yang siap didistribusikan ke sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan, seperti di gelombang pertama untuk TK, SD, dan untuk di gelombang kedua untuk di SMP hingga SMA di wilayah Palmerah. Memang Kepala SPPG Palmerah Yuda Permana mengatakan SPPG Palmerah ini menjangkau ribuan siswa mulai dari tingkat TK, SMA, dan di wilayah Palmerah sendiri. Dan bisa saya informasikan memang SPPG di Palmerah sendiri mempekerjakan 50 orang mulai dari kepala satuan, ada pelayanan pemenuhan gizi, ahli gizi, dan juga akuntan dan juga asisten lapangan. Bisa Anda saksikan juga di belakang saya, ini sudah mulai bersiap-siap ya mobil box yang akan mendistribusikan untuk di gelombang kedua ini. Kita kembali ke studio, Yunita. Melaporkan langsung dari Palmerah, Jakarta. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Ya, saudara, pemerintah telah membangun 40.000 rumah murah untuk masyarakat sejak Oktober 2024. Rumah-rumah murah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di bawah 8 juta rupiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai bertemu Presiden, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyatakan pihaknya telah membangun sekitar 40.000 rumah murah sejak 20 Oktober 2024. Jumlah rumah murah tersebut akan terus bertambah. Marwarar menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar memanfaatkan lahan-lahan yang disita oleh negara untuk dibangun rumah murah dengan cara yang legal. Rumah-rumah murah tersebut ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau di bawah 8 juta rupiah. Pihaknya juga akan memberikan bantuan pembiayaan rumah kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji bulanan, tetapi memiliki penghasilan. Kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya. Dan itu juga akan terus bertambah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi menyatakan pihaknya akan mendukung dan membantu kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan program pembangunan rumah berjalan baik. Kewajiban kami membantu, mendukung kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa semua perencanaan itu sejalan dengan Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Dan rapat sejak sore tadi memastikan bahwa itu berjalan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perumahan, Bapak Marwarar Sirait. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah murah untuk masyarakat. Saudara, Dewan Ekonomi Nasional menyatakan akan fokus pada transformasi digital untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satunya melalui sistem administrasi Coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital. Presiden Prabowo Subianto menerima anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di Istana Merdeka, Jakarta. Usai pertemuan, anggota Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengatakan pihaknya menegaskan komitmen untuk mendukung program prioritas pemerintah, khususnya dalam meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan.
Karena itu pemerintah akan melakukan transformasi digital untuk memperbaiki administrasi pajak, mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Mari LK Pangestu menjelaskan pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan modernisasi melalui sistem administrasi Cortex untuk melayani administrasi perpajakan secara digital. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai. Nah, tadi yang kita tegaskan adalah pentingnya untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan perbaikan administrasi dan juga mengurangi penghindaran pajak. Dan di sini kita tegaskan yang paling penting adalah program digitalisasi, ya, karena itu yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak maupun mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan. Karena intinya percuma kita naikkan tingkat pajak kalau kepatuhannya tidak terjadi. Ya. Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang akan mengawal pelaksanaan 3 elemen penting digitalisasi. Di antaranya Digital ID, Digital Payment, dan Data Exchange. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan pihaknya masih menunggu peraturan Presiden terkait pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara. Penambahan jumlah kementerian yang dilakukan Presiden Prabowo dari 34 menjadi 48 membuat Kementerian Pan-RB harus mendata kembali nama-nama ASN yang akan pindah ke IKN. Pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara sedang disiapkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengatakan bisa saja pemindahan ASN ke IKN dimulai pada April 2025. Namun Menpan-RB mengaku proses pemindahan membutuhkan peraturan presiden atau Perpres. Menpan-RB mengatakan pihaknya masih harus menyusun kembali nama-nama ASN yang akan pindah ke IKN dari masing-masing kementerian khususnya untuk kementerian baru. Sebab Menpan-RB menilai penambahan jumlah kementerian yang dilakukan Presiden Prabowo dari 34 menjadi 48 membuat Kementerian Pan-RB harus mendata kembali nama-nama ASN yang akan pindah ke IKN. Selain mendata ulang para ASN yang akan pindah, Menpan-RB Rini Widiantini mengatakan Kementerian Pan-RB saat ini juga harus mendesain ulang proses atau tahapan pemindahan. Menpan-RB menilai hal ini penting dilakukan agar jumlah ASN yang pindah sesuai dengan jumlah hunian yang tersedia di IKN. Menpan-RB mengaku masih belum mempersiapkan lebih jauh terkait pemindahan ASN ke IKN. Sebab saat ini pihaknya masih sibuk melakukan penataan ulang kepegawaian di kementerian-kementerian baru. Saudara, sejumlah informasi lain akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Tapi nih, Bang. Gacor nih, meledak. Ada apa sih, Bang? Investasi kita. Cuan nih, Bro. Investasi apaan, Bang? Nih, lo lihat nih. Ini mah judi, Bang. Daripada lo sibuk nyari kerja, Mending kayak kita, santai, cicilan terus. Motor kebeli, mobil di garasi. main judi kan nggak boleh, Bang. Jadi penjara. Cuma teori doang. Mendingan ikut kita. Hai anak muda, jangan berjudi. Karena itu haram. Sekarang mah untung, besok-besok malah buntung. Mobil gue ditarik listrik. Motor gue juga nih, Bang. Nah kan, Gawat nih, Bang. Udah yuk. Bang. Jang. Mang Usep, kirain siapa? Jangan coba berjudi. Jangan ya, Dek ya. Yang instan itu memang menggiurkan, tapi yang penuh perjuangan, berkah kehidupan. Mantap, Mang Usep.
Terima kasih Anda kembali bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara, semakin merebaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan, DPRD Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak pemerintah daerah untuk segera menetapkan status kejadian luar biasa. Hal itu dilakukan karena saat ini lebih dari 400 hewan ternak, khususnya sapi di Kabupaten Gunung Kidul, terjangkit penyakit mulut dan kuku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Gunung Kidul mendesak pemerintah setempat untuk segera menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB di Kabupaten Gunung Kidul. Bukan tanpa alasan, desakan tersebut dilakukan mengingat saat ini sudah ada lebih dari 600 hewan ternak khususnya sapi di Kabupaten Gunung Kidul terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Bahkan lebih dari 40 ekor sapi diantaranya dinyatakan mati akibat terjangkit PMK. Anggota DPRD Gunung Kidul Komisi B, Arim Toko mengatakan, selain mendesak penetapan status KLB, pihaknya juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga. Anggaran tersebut nantinya dipergunakan untuk penyediaan obat-obat maupun vaksin PMK yang saat ini jumlahnya cukup terbatas. Kami Komisi B akan minta dan kerjasama dengan Dinas Peternakan, khususnya di tingkat peternak, untuk bagaimana cara menangani pertolongan pertama istilahnya ketika sapinya ini terjangkit PMK. Mengingat tenaga dinas peternakan terbatas, maka peternak sendiri juga harus memiliki satu kepedulian terhadap sapi yang sakit ini. Bagaimana langkah-langkah penanganannya, tutorial terhadap penanganan sapi yang terkena PMK ini sehingga sapinya nanti bisa diselamatkan. Komisi B DPRD Gunung Kidul juga meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul untuk memberikan sosialisasi kepada peternak terkait langkah awal yang harus dilakukan jika sapi mereka terjangkit PMK. Dari Gunung Kidul, Aditya Putra Tama melaporkan. Ya, saudara, selain itu juga petugas kesehatan hewan menemukan 5 ekor sapi positif terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Temuan itu didapat dari hasil screening hewan ternak di Pasar Hewan Pon Blora, Jawa Tengah. Petugas kesehatan hewan melakukan screening hewan ternak yang diperjualbelikan di Pasar Pon Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Screening atau pemeriksaan kesehatan hewan ternak itu bertujuan untuk memastikan sapi yang dijual bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain itu juga sebagai upaya untuk mencegah penularan PMK terhadap hewan ternak yang diperjualbelikan di Pasar Pon Blora, Jawa Tengah. Petugas kesehatan hewan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Sri Hartati mengatakan, dari hasil screening ditemukan 5 ekor sapi positif terpapar PMK. Semua ternak yang terinfeksi PMK itu berasal dari luar kota, yakni Gresik, Rembang, dan Kedung Tuban. Pihaknya lalu menyarankan kepada pedagang yang sapinya terpapar PMK agar tidak dijual sebelum dipastikan kembali bebas dari PMK. Selain screening, penyemprotan disinfektan juga dilakukan. Tujuannya untuk mencegah penularan PMK di area Pasar Pon Blora, Jawa Tengah. Petugas kesehatan hewan juga melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi ke sejumlah pedagang dan peternak yang ada di Blora. Belum stabil atau anjlok malah anjlok, mungkin bisa dijelaskan terkait anjloknya itu mulai misalkan harga sapi berapa, anjlok berapa gitu mas? Misalnya ya 16 jadi 14 juta gitu ya. Oh, berarti malah anjlok gara-gara virus PMK ini bisa jadi ya Pak ya? Screening ada Tuhan yang ada di Pasar Pon juga. Sapinya menghindar PMK apa tidak itu, dan kita juga KIE kepada para peternak untuk melakukan desinfektan kandang dan perawatan sapi. Tadi yang dilakukan apa aja Bu? Hari ini yang dilakukan adalah screening, penyemprotan transportasi, penyemprotan Pasar Blora seluruhnya. Penyebaran penyakit PMK membuat pasar hewan di Kabupaten Blora sepi pembeli. Selain itu, harga sapi juga ikut mengalami penurunan. Biasanya 1 ekor sapi dihargai 16 juta rupiah, kini turun menjadi 14 juta rupiah. Dari Blora, Supriyanto, TVRI melaporkan. Saudara, demikian
informasi Klik Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Yunita Manim. Dan saya Anggi DJ pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.